Kita One Pride Pro Never Quit. Kita akan masuk ke bout berikutnya. Partai perbaikan peringkat di kelas Bantam WI Division 61,2 kg. Langsung saya akan perkenalkan kembali kedua fighter yang akan segera bertarung. Dari sudut biru seorang fighter asal kota Solo, usia 23 tahun dengan tinggi badan 170 cm, menguasai disiplin boxing. Kelahiran kota Surakarta dengan rekor bertarung 2 kali menang, 2 kali kalah. Fighter from Han Academy, please welcome Yakub Machete Gray. Dan lawannya bertarung di sudut merah seorang fighter asal Malaka Sulsel. Usia 33 tahun dengan tinggi badan 167 cm. Menguasai disiplin tinju. Dengan rekor bertarung 1 kali menang, 1 kali kalah. Fighter from Cinere Fight Club, please welcome Kusumo Lazy Boy. Dewan juri kita malam hari ini Bung Max Metino dan Bung Linson Simanjuntak. Inspektur pertandingan Bung Francino Tirta. Juri 1 Wiwit, juri 2 David Strom, juri 3 David Kraft. Wasit Kisworo. Fighters, let's get it on. Akbar! Kalian sudah tahu peraturannya, ikuti perintah saya. Lindungi diri kalian setiap saat dan band-band sportif. Tas glove, kembali sudut. Lazy Boy versus Mashed dipenuhi langsung oleh Bung Brad dan Bung Dedi dari studio kami mengucapkan selamat menyaksikan. Terima kasih Kanti. Ini dia pertarungan pertama malam kita ini. Pertarungan antara dua orang boxer. Dua orang boxer yang merupakan di sini kalau catatan yang saya dapat Kusuma berada pada peringkat 26 dan untuk Yakub sendiri masih perbaikan peringkat nih tampaknya. Dia pindah kelas. Pindah kelas ya. Okay. Pindah kelas. Jadi tapi yang menarik adalah kedua fighter ini pernah berhadapan. Oke. Baik, saya langsung dilakukan kombinasi pukulan oleh Kusuma. Kita lihat di sini. Dan tapi ini kembali kedua fighter ini dulu pernah ketemu. Ini pada saat debutnya Kusuma debutnya Kusuma dia dikalahkan oleh Yakub Chris. Oke. Itu pada saat dia di kelas yang berbeda ya berarti ya, Bung? Iya, jadinya ini jadinya kalau ketemu lagi ini sebetulnya ada masuk tadi telak sekali tadi masuk. Keduanya memiliki background striking terutama boxing yang kuat. Dan kalau kita lihat mereka Yakub sendiri juga memiliki background seorang petinju dan juga Kusuma sendiri adalah seorang petinju ini tampaknya nih, Bung. Jadi keduanya juga ada, tapi ingat ya keduanya pun juga ada dari Yakub Chris sendiri dia juga ada berbagai kemenangan juga, tidak hanya dari strike, hanya KO atau TKO saja. Tapi jadi apalagi kita juga tahu fighter dari Han Academy ini juga nggak cuma biasanya tidak hanya kita bilang one sided. Nah ini dia aja ya, jadi cukup well rounded juga dia melatih. Oke, kembali lagi kita lihat Kusuma melakukan jual beli tidak pakai ini dia masuk lagi counter tadi masuk kembali lagi dia Yakub Chris. Beberapa pukulan mendarat telak oleh dari Yakub Chris. Namun Kusuma sepertinya masih belum bergeming. Keduanya masih cukup berimbang, Bung, dari segi pukulan karena jual beli pukulannya juga cukup berimbang dan belum kita saksikan ada yang ceklak. Satu low kick yang baik dilakukan oleh Kusuma di sini. Satu low kick lagi sepertinya juga kalau low kick kedua fighter ini hanya menggunakan seperti serangan satu untuk tidak melakukan kombinasi ya kalau kita lihat. Betul. Tidak melakukan kombinasi dari pukulan ke tendangan untuk masuk ke dalam pukulan. Jadi dan stylenya hampir sama ya, Bung, ya, karena keduanya lebih banyak mengandalkan tangan, either jab straight. Dan kalau kita lihat di sini Kusuma sendiri lebih banyak melakukan low kick, tendangan ke arah paha luar ya. Dan baik, satu lagi push kick ya. Push kick masuk. Baik sekali. Dibalas lagi oleh Yakub. Oke, baik sekali tadi push kick kembali dilakukan oleh Kusuma. Ini kita lihat perlahan-lahan sepertinya Yakub Chris mencoba. Satu tadi pukulan masuk dan knees masuk kembali. Dan Kusuma masuk ke dalam clinch. Kita lihat apakah dia akan berusaha untuk membawa ke bawah, apakah dia bisa melakukan dirty boxing. Dirty boxing ini kita lihat satu teknik clinch yang kembali dilakukan oleh Yakub. Ini kalau backgroundnya boxing, dia mungkin harus juga tahu kalau bagaimana bertarung dari clinch juga. Clinch, ya. Tapi
jangan sampai lupa bahwa kalau misalnya di boxing tidak terlalu banyak, kalau di sini kalau di dalam MMA tidak dihentikan gitu ya, tidak dihentikan, ya, tidak dihentikan, dan ada elbows juga. Boleh elbow, serangan lutut, betul. Kemudian, jadi namanya dirty, yang dinamakan dirty boxing ini ya. bukan sebetulnya dirty di MMA juga. Oke, kembali satu takedown, baik sekali ya, Yakub bisa membawa Kusuma ke bawah, dan Kusuma membalas dengan guillotine choke ya, kita lihat tampaknya belum cukup rapat di sini. Masih belum cukup banyak ruangan ya. Masih banyak ruang ya. Tapi ini cukup membuat tidak nyaman, tidak cukup membuat Yakub dalam posisi yang tidak terlalu nyaman ya. Itu seperti ada tekukan di lehernya. 1 menit. Masih berusaha untuk keluar Yakub Chris. Sini kita lihat Yakub mencoba untuk memegang pergelangan tangan dari Kusuma untuk membuat ruang dan melepaskan teknik guillotine choke yang dicoba dilakukan oleh Kusuma. Dan Bung Dedi, kalau catatan saya, Kusuma juga harus berhati-hati. Ini kalau pukulannya kunciannya hampir tidak masuk, dia ini lama-lama capek juga ya. Capek ya, betul. Tangannya capek nanti. Dan ini masih ronde 1. Grip ya, gripnya akan lebih melemah juga, ya. Dan ini bisa berpengaruh juga pada pukulan nanti. Betul. Pada pukulannya nanti, atau juga pada posisi clinch, apapun itu. Dan kadang seorang fighter itu juga harus berpikir, dia harus bisa kemudian ini sudah tidak sudah tidak ada kesempatan untuk finish, sudah bisa menyelesaikan permainan. Jadi dia harus bijak untuk melepas ya. Jadi tidak untuk memaksakan, terutama ronde pertama berakhir dengan Yakub Chris berada di dalam submission attempt dari Kusuma. Tapi kita lihat pukulan tadi Yakub Chris lebih mendaratkan pukulan dengan lebih telak tadi. Beberapa kali dalam pertukar pada jual belinya itu kalau dari yang saya lihat justru Kusuma Yakub Chris lebih banyak mendaratkan pukulannya dari kata. Nah itu, tapi keduanya bukan berarti cukup berimbang ya pukulannya. Ya, masih cukup berimbang. Bukan berarti juga tidak ada pukulan yang mendarat telak dari Kusuma. Push kick yang baik adalah body. Betul, tadi masuk lagi pelan. Oke, serangan lutut juga masuk dari sini, dan akhirnya masuk ke clinch. Tapi kalau dari clinchnya tadi juga lebih banyak dikontrol oleh Yakub Chris. Untuk Yakub Chris ya. Jadi sepertinya Yakub juga banyak lebih unggul dalam kontrol dari pukulan yang mendarat lebih bersih. Dan sepertinya ini saya lebih condong bahwa Yakub lebih menang di ronde pertama. Dan masuk ke ronde kedua. Oke, satu hook kiri kita lihat baik sekali di counter dengan straight kanan oleh Yakub. Oke, kembali kombinasi yang baik. Hook kiri dilanjutkan dengan low kick. Ini pertama kalinya ya kita lihat ada kombinasi tadi. Mungkin sebelumnya hanya lebih banyak melakukan serangan dengan menggunakan tangan ya, atau betul. Jarang yang atas ke bawah. Tadi knees-nya pun yang tadi masuk itu sendiri juga lebih banyak sebagai counter ya. Betul. Tapi bukan sebagai kombinasi atas bawah. Ke atas ke bawah, bawah ke atas. Ini kembali Steve Cha. Kita lihat masih kembali masuk tendangan front kick tadi dilakukan oleh Yakub juga. Keduanya memiliki style yang cukup sama nih Bung, dari yang memiliki, bisa dilihat dari posturnya sendiri, stance-nya adalah memang background mereka yang kuat adalah keduanya adalah seorang petinju ya. Jadi memang dari cara weave kepalanya, gerakan kepalanya, terutama kita lihat Kusuma banyak menggerakkan kepala untuk salah satu strategi dari tadi ada body petinju. shot juga masuk, dan kalau sepertinya Yakub Chris sendiri juga memiliki suatu keunggulan dalam sisi jarak. Dari jarak ya, betul. Kita lihat reach-nya jauh lebih panjang ya, dari segi tangan juga lebih panjang. Dalam hal ini kan bahwa Kusuma kemudian harus masuk ke dalam jarak, masuk ke dalam jarak pukulnya. Nah itu betul. Kembali Yakub Chris dan Yakub Chris sudah bisa memojokkan Kusuma dalam hal ini. Oke, baik sekali tadi kita lihat hook. Dan beberapa pukulan masuk lagi. Masuk. Ini terjadi jual beli, tapi sepertinya masuk lagi dari Kusuma. Kusuma sepertinya sudah mendapatkan momentum, tapi Yakub Chris masih belum menyerang dan terus dan membalas. Dia tidak takut untuk jual beli. Kanan ya. Masuk body shots lagi, masuk. Knees masuk. Ya.
Masuk pukulan masih lagi masuk dari lagi. jauh. Nah ini Tampaknya juga segi stamina juga ini cukup kelelahan juga nih Bung untuk Kusuma, karena kita lihat dari cara dia bernafas juga sudah mulai terbuka ya. Mulai terbuka ya. Kembali baik sekali, masuk serangan dari lutut yang baik. Jakub Chris. Guillotine choke, apakah berhasil masuk? Standing Tampaknya guillotine. cukup rapat dan ternyata dilepas dan Jakub. Tapi menarik ya, tapi tadi posisinya sudah bagus. Dua tangan sudah masuk, tapi serangan yang lutut yang baik Bung. Ini cukup berbahaya untuk Kusuma apabila dia berada pada posisi uppercut tadi masuk. Tadi yang sebetulnya tadi agak bingung ya. Tadi Kusuma, Jakub Chris tadi sebetulnya sudah ada keunggulan. Kalau dia berada dalam jarak jauh dan karena dia ada keunggulan jarak, kenapa dia tidak kemudian melakukan pukulan dari jarak jauh? Karena pukulannya banyak yang masuk. Sementara dengan memojokkan Kusuma di cage dan dia tidak bisa bergerak ke belakang, Jakub Chris kan sebetulnya bisa melakukan mendaratkan banyak pukulan dari posisi berdiri tanpa harus masuk ke clinch. Sekarang dia masuk ke clinch dan tapi justru dia tidak mencoba banyak melakukan dari clinch ini sendiri sih. Jakub sendiri juga tidak mencoba untuk banyak melakukan tidak banyak takedown attempt, tidak banyak takedown attempt, tidak banyak juga striking. Ya, hanya memberikan sebenarnya lebih ke menyudutkan aja dengan menggunakan berat badannya itu. Betul. Dan tadi kalau memang dia ada cage control ya sepertinya. Betul. Tapi kalau bahwa tadi ada reach advantage. Baik. Di bawah. Pada saat ini dia langsung masuk. Tadi reach advantage itu padahal sebetulnya dia kehilangan keunggulan jarak tadi dengan masuk ke clinch. Ya. Dan kembali malah masuk ke dalam guillotine. Posisinya tadi terbuka dalam melakukan takedown. Dan kembali sama juga nih, 1 menit terakhir masuk dapat takedown tapi masuk ke dalam guillotine di menit terakhir. Di menit terakhir dari close guard juga sama juga. Tapi kali ini tangannya sudah lebih dipegang oleh Jakub Chris, jadi lebih longgar. Ya, tidak rapat ya. Di sini kita lihat sudah terlepas guillotine-nya. Jadi sepertinya terus dikontrol tangannya. Ini apakah bisa melakukan submission dari sini, Bung Dedi? Dari posisi seperti ini, maksudnya dari Jakub? Jakub apakah bisa melakukan submission? Tidak ya, kalau dari agak sulit. Agak sulit, betul. Karena saya waktu itu pernah lihat ada orang bisa kemudian mengunci. Iya. Tapi saya lupa apakah itu dari posisi dari close guard. Bukan dari close guard ya. Ada salah satu pertandingan di One Pride, betul ya? Iya, betul. Ya. Seperti hammerlock memang diambil. Nah ini dia jual belinya. Jual beli yang pukulan. tadi saya bilang masuk pukulannya dari Jakub Chris kemudian masuk dan selama dia bisa lebih mendaratkan lebih telak lagi apabila dia bisa menjaga jarak. Dia berada sedikit di luar jarak dari Kusuma, namun dia di mana Kusuma juga sulit untuk mencapai, tapi dia terus memojokkan Kusuma. Ini satu takedown yang dilakukan oleh Kusuma baik sekali dan melakukan sapuan dari posisi belakangnya. Ya. Dan kita masuk ke ronde ketiga. Masih banyak. Kita lihat apakah kemudian Kusuma bisa membalikan keadaan dan masuk ke dalam jarak efektifnya dan kemudian melakukan mendaratkan pukulan seperti layaknya seorang boxer, seorang petinju. Masih Jakub Chris perlahan-lahan sepertinya sudah mulai memojokkan yang di sini yang jarang kita lihat adalah mereka pada saat melakukan tendangan tidak banyak melakukan kombinasi pukulan terlebih dahulu ya Bung ya. Jadi tidak melakukan kombinasi, hanya melakukan misalnya dia melakukan push kick atau melakukan low kick right away. Jarang sekali kita lihat melakukan kombinasi seperti tadi kita lihat Kusuma dengan satu tendangan. Ya. Tidak ada follow up-nya. Iya, satu pukulan. Sedikit ini dia kombinasi sudah mulai masuk dan lebih banyak kombinasi menggunakan tangan ya. Uppercut yang baik masuk. Benar-benar tadi telak sekali itu. Telak sekali dari Kusuma dan kemudian Jakub Chris langsung menutup jarak
dia langsung menutup jarak. Dia tidak mau lagi terkena pukulan-pukulan tersebut. Ya. Tadi benar-benar tadi kepalanya sampai terhentak ke belakang. Itu telak itu tadi kena. Oke, satu takedown attempt coba dilakukan dan Dibawa berhasil. ke bawah kembali. Kembali nih kita lihat setiap kali ke bawah selalu end up di posisi Kepalanya selalu ini ya, kepalanya selalu terbuka terlalu untuk buka. guillotine. Jadi karena di sini kita lihat juga Yakub tidak mencoba untuk melakukan posture up, hanya menundukkan kepalanya terlebih dahulu dan sekarang ini sudah berhasil Dan lepas. sebetulnya posisi ini bahaya juga. Saya Ya. pernah lihat ada fighter yang kemudian dia melakukan takedown dengan ke posisi kepala tadi dan Oh, dia satu meng-KO dirinya sendiri. Reversal berhasil dilakukan tadi. Kembali Kusuma berhasil berdiri nih Bung ya. Kusuma berhasil Oke, takedown lagi, ankle dibawa pick. ke bawah lagi. Ankle pick dilakukan oleh Yakub. Masih terus dipojokkan Masih oleh dipojokkan. Yakub. Kusuma terus dikontrol dari posisi ini, dari posisi Kusuma dari posisi guard tapi posisi guard. dikontrol terus oleh Yakub Chris. Ya. Ini merupakan sebenarnya strategi yang baik juga untuk Kusuma, yaitu dengan sebenarnya memeluk ya, untuk lebih memberikan meredam pukulan sih sebenarnya Bung. Akan jauh lebih berbahaya apabila Yakub berada dengan kepala yang tegak dan melakukan kombinasi pukulan Ya, Bung, posture up ya. Posture up ya. Tapi sepertinya juga ini fighter yang seperti ini itu seringkali yang saya sebetulnya agak gemes juga ya. Dia ini yang saya kadang suka Dia gemes. cuma bertahan karena dia mereka bertahan dan ya. dia kemudian dia menunggu wasit untuk kemudian Iya. tidak ada action dan diberdirikan. Diberdirikan, dan di sini juga karena ya tidak banyak yang mungkin yang mereka cukup familiar dengan permainan di bawah terutama ya Bung ya. Betul. Jadi salah satunya adalah strateginya ya seperti yang melakukan stalling ya. Stalling itu kayak menahan kayak Bertahan aja dari posisi seperti ini bertahan ya. gitu dan Ya seperti lihat juga Kusuma sendiri juga tidak banyak mencoba melakukan sweep, melakukan elevator sweep, menghook kaki, membalikan posisi dan sebetulnya sebagainya. kesempatan untuk sweepnya itu untuk sapuannya juga banyak ya. Bung Banyak Deddy? ya, cuman dia itu tidak dilakukan oleh. Dan kita lihat di sini juga mungkin bisa jadi karena faktor endurance, Betul. stamina juga, kedua tarung juga udah. Tapi Yakub Chris sendiri juga kenapa yang Dia saya juga tidak agak- melakukan, ya. Betul, yang agak saya sayangkan adalah dia kemudian dia posture up. Posture up dan melakukan striking, right? Striking dari situ. Ground and pound dari posisi dia posture Ground up. and pound itu sebetulnya bisa dilakukan dari posisi guard. Kita lihat Ya. banyak orang bisa Betul. melakukan guard itu. Tito Ortiz terutama. Tito Ortiz bisa melakukan itu. George St. Pierre Tidak, dia bisa ya. tegak Ya. seperti itu. Kemudian Betul. Khabib juga. Khabib Nurmagomedov. Khabib yes. itu sangat jago. Dia sangat handal dalam kemudian melakukan serangan-serangan Betul dalam posisi sekali, guard ya. itu. Dan contohnya juga sebetulnya banyak bisa dipelajari juga. Dan tapi ini sepertinya keduanya lebih memilih aman ya. Memilih aman. Tito betul. Ortiz bisa melakukan pukulan Dan dari itu melakukan banyak ground and pound dari posisi rendah. Dan itu yang dilakukan oleh Tito Ortiz sendiri dari ground and pound cukup membuat damage point. Nah, seperti tadi Bung Bram katakan, yaitu Hanya tadi stalling hingga wasit menghentikan dan supaya supaya dibawa diberdirikan. berdiri lagi. Ya. Tapi dalam melakukan ini sebetulnya juga waktunya cukup terbuang. Kusuma Betul. yang sebetulnya tadi sudah cukup tertinggal dari skor. Seperti dia tidak seharusnya dia harus Tidak- cepat mencari betul, cara. mencari cara, betul. Jadi strategi seperti ini sebetulnya justru membuat dia semakin ketinggalan. Ketinggalan dalam Karena dia kehilangan points, ya. Dalam segi angka ya. Dengan waktu yang sedikit gini dia harus cepat kemudian maju dan terus mengejar knockout itu. Ya. Tapi 10 detik sulit juga gitu. Tapi Betul. bisa. Oke, Dan ya. ronde ketiga sudah berakhir dan ini harus ke decision. tangan juri. Betul. Dan ini dia tadi pukulannya tadi masuk bom. Tadi ada uppercut pas Ya. sebelumnya dan kemudian ada hook juga yang masuk. Kalau menurut catatan saya dari segi penilaian mungkin dari segi Setelah striking kedua pertarungan fighter cukup selama berimbang, cuman yang 3 menjadi plus ronde, point dari ini juri adalah Yakub memutuskan melakukan hasil takedown angka ya, kemenangan Bung. mutlak untuk kemenangan dari sudut biru Yakub Machete